Saat bola daging di sekitarnya jatuh, Qin Yichan menarik tangannya keluar dari daging dan darah. Dia mengguncang tubuhnya sedikit, dan darah di tubuhnya tidak lagi ternoda. Aku tidak menyangka benda ini cukup licik. Itu sebenarnya menyembunyikan kekuatan tingkat 4, dan meminjam monster tingkat 3 lain untuk menyembunyikan auranya. Saat Qin Yichan mundur selangkah, kristal ajaib di ujung pedang berubah menjadi bubuk dan menyebar, dan pedang itu jatuh ke tanah. Bola besar daging itu hancur berantakan, dan Qin Yichan berdiri sendirian dengan tangan di punggungnya. Biarkan sinar matahari tumpah dari celah-celah di bakso. Sinar matahari yang hangat memungkinkan Qin Yichan untuk berbaring dengan nyaman. Pada saat ini, teriakan datang dari tidak jauh. Warcraft tingkat 4. Qin Yichan tiba-tiba berbalik dan menatap Bai Mate. Di matanya yang tampak tenang, ada sentuhan olok-olok. Aku sedang berpikir tentang bagaimana membuat Ares, Dewa Perang, mengkhianati kerabat mereka. Karena kamu telah membawanya ke pintu, maka aku tidak diterima. Menatap ke langit, Qin Yichan mendengus dingin. Seharusnya penghormatan khusus kepada penunggang kuda putih yang memimpin tim. Tetapi Qin Yichan adalah kuda hitam yang bersandar ke satu sisi. Tuan Kavaleri Hitam, saya anggota tim perburuan kuil. Feng, tolong temui Tuan Ares. Setelah Qin Yichan selesai berbicara, dia mengeluarkan token. Sebelum Dewa Perang Ares bergerak, Qin Yichan menatapnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Karena dibingkai, bagaimana bisa dibingkai di depan orang lain? Laporan kecil harus diam-diam dipukul di belakang. Saya diperintahkan untuk datang ke Beichun. Ada beberapa keuntungan tak terduga. Saya harus melapor ke Lord of War. Qin Yichan tampak benar. Heiki mengintip White Horseman, dan cahaya tadi kenal melintas di matanya. Ini membawa Qin Yichan ke depan Ares, Dewa Perang. Senyum mengembang di wajah Ares. Ya, sangat bagus. Ares dengan tulus dikagumi saat ini. Di tim berburu, mereka yang bisa memasak Warcraft Tier 2 sendirian semuanya luar biasa, sama seperti veteran tim berburu Hansen. Dan sekarang Qin Yichan telah mengurus monster tier 3 sendirian. Terlebih lagi, Feng terlihat sangat muda. Qin Yichan dengan sengaja menoleh dan melirik Bai Mate, lalu mengepalkan tinjunya. Masalah ini sangat penting. Tolong juga minta Lord Ares untuk berbicara denganku sendirian. Mendengar ini, Qin Yichan sengaja diabaikan, dan penunggang kuda putih yang marah tidak bisa menahannya. Kami juga titik kuil, setia pada kuil. Apakah ada yang tidak bisa kita ketahui? Mungkinkah kamu memiliki motif tersembunyi? Qin Yichan hendak membantah, dan Dewa Perang Ares menatap kuda putih itu secara khusus. Kapan giliranmu untuk berbicara? Putih menunggang kuda sangat lumpuh, dan hatinya bahkan lebih marah. Mata Qin Yichan berputar, tujuan yang diinginkannya telah tercapai, dan inilah saatnya untuk menerimanya. Tuan kembali ke Dewa Perang, masalah ini juga bisa didiskusikan di sini. Kali ini monsternya benar-benar aneh. Saya tidak berpikir monster tingkat 4 memiliki kemampuan seperti itu. Mereka dapat membuat pengaturan semacam ini dan menggunakan nafas monster tingkat 3 untuk menyamarkan aura mereka. Jadi, kupikir pasti ada seseorang di belakang mereka yang mendorong semua ini. Karena mereka meminjam kekuatan monster ini, mereka pasti punya ide untuk Olympus. Apa yang dianalisis Qin Yichan adalah kecerdasan pada monster tingkat 4 ini. Monster tingkat 4, dalam catatan kuil, hanya jauh lebih kuat dari manusia biasa. Meskipun mereka membutuhkan kuil untuk mempersiapkan mereka, mereka tidak terkalahkan. Bahkan jika mereka memiliki kecerdasan, mereka tidak boleh membuat pengaturan seperti itu ketika mereka menetas. Karena selama masa inkubasi, kebijaksanaan Warcraft belum kental. Hanya mungkin orang lain campur tangan untuk membuat pengaturan seperti itu. Jika bukan karena intervensi mereka sendiri, kuil akan mengirim orang untuk mengepung dan menekan sesuai dengan kekuatan monster tingkat 3. Tapi ini jelas monster tingkat 4. Saat itu, hilangnya candi hampir tak terelakkan. Dan jarak antara tempat ini dan kuil tidak jauh. Sekali kuil gagal dalam serangan putaran pertama, itu berarti kuil itu bahkan tidak bisa mengurus monster di depan rumahnya sendiri. Ini juga berarti bahwa reputasi candi rusak. Bahkan jika monster tingkat 4 terbunuh pada akhirnya, fakta bahwa kuil telah melakukan kesalahan tidak dapat diubah. Inilah alasan sebenarnya mengapa monster tingkat 4 muncul di Beichun, begitu dekat dengan kuil. Tidak hanya diri sendiri, ada orang lain juga menatap aula pertempuran. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichan, wajah God of War Ares sedikit berubah. Maksudmu, seseorang mencoba merugikan pelipisku? Aku akan memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap semua wilayah bintang. Qin Yichan buru-buru berkata ketika melihat Ares, Dewa Perang, bertindak terlalu ceroboh. Master of War, masalah ini tidak boleh terburu-buru. Mereka hanya berani bersembunyi dalam kegelapan dan menembakkan panah dingin, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kuil. Sekarang mereka hanya bersembunyi dalam kegelapan untuk mempelajari metode untuk berurusan dengan kuil. Jika kita bergegas keluar, bahkan jika beberapa orang musnah, sisanya hanya akan lebih waspada dan sulit untuk dihadapi. Ares, Dewa Perang, menamparkan kepalanya.
Anginnya masuk akal. Jadi bagaimana kita harus menghadapinya? Qin Yichan melirik 12 ksatria kuil. Mereka berdemonstrasi di depan pelipisku kali ini, dan mereka tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Prioritas utama adalah bagi 12 ksatria Templar untuk menyelidiki medan bintang secara menyeluruh, memberi mereka pelajaran, dan kemudian berhenti dan membiarkan mereka mengendurkan kewaspadaan mereka. Terdengar bahwa ras naga hitam telah mengumpulkan pasukan besar untuk bersiap menyerang. Ini adalah kesempatan untuk membuat mereka secara keliru percaya bahwa kuil itu sempurna dan peduli pada mereka. Tunggu sampai klan naga hitam mundur. Ini saat yang tepat untuk kita. Qin Yichan ada di sini untuk menggambar pai kosong. Antara lain, pada malam serangan naga hitam, membiarkan kuil 12 Cavaliers keluar untuk melakukan tugas akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan kuil. Cacat yang jelas ini menjadi tidak signifikan setelah Qin Yichan melukis pai. Bahkan ada sedikit aroma. Ares sang dewa perang mengangguk berulang kali. Yah, ikuti saja pengaturan yang kamu katakan. Baima terutama menatap Qin Yichan, mengatupkan mahkota giginya, seolah ingin menelan perut Qin Yichan dengan ganas. Apa yang bisa dilakukan orang ini? Aku bisa mencubitnya sampai mati dengan satu tangan. Mengapa mengabaikan saya? Harus menemukan kesempatan untuk memberi pelajaran pada anak ini. Jika bukan karena kehadiran Dewa Perang Ares, Baimate mungkin akan bergegas maju dan mengalahkan Qin Yichan dengan keras. Qin Yichan hanya tersenyum melihat reaksi Ares di belakangnya. Ikan ini sangat mudah ditangkap. Jika Anda berada di pengadilan 3000 dao, saya khawatir seseorang akan membeli barang yang akan membantu jumlah orang. Dengan mencibir di hatinya, Qin Yichan maju selangkah dan berbisik di telinga Dewa Perang Ares. Tuan Ares, saya sudah memiliki sedikit alis tentang pengkhianat, tetapi tidak nyaman untuk menguraikannya di sini. Lebih baik menunggu sampai larut malam dan saya akan menunggu Tuan Ares di sini. Pada saat itu, saya juga dapat yakin untuk menyampaikan berita itu kepada Anda. Setelah transmisi suara, Qin Yichan mundur selangkah. Sia-sia merasa ada petunjuk di sini. Dan saya mohon kepada Tuan Ares untuk mengizinkan saya memeriksanya di sini. Ares sang dewa perang mengangguk puas. Oke, aku akan menyerahkannya padamu.